Guys, saya ada info menarik lagi dan saya tunggu komentar kalian yang selama ini nganggap expander itu lemot, lelet, kurang teknologi dan seterusnya. Karena akan ada expander baru yang bahkan membuat kalian jadi panas. Seperti apa mobilnya nih, kita bahas, ikuti sampai selesai. Ini dia. Ini yang kalian bilang lemot atau kalian bilang aduh biasa aja, nggak ada yang berubah, bla bla bla, tampangnya biasa aja, nggak keren. Padahal ini mobil ya, ini mobil dari awal kemunculannya, sebelum ada mobil ini yang bersaing tuh ada Avanza, lalu kemudian ada Mobilio, ada R3, ada Livina. Tapi pas ini datang, si expander ini datang, si Bang Ad ini datang, akhirnya membuat yang lain pada tersingkir. Persaingan akhirnya terjadi El Clasico antara Avanza dengan si expander ini. Bener gak? Bener gak? Dan sekarang ada yang beda, bosku. Kalau kalian lihat modelnya masih mirip-mirip aja, coba lihat di bagian sini nih. Coba lihat di bagian situ tuh, ada tulisan apa itu? Oh, EV. Haha. Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Nah, inilah generasi terbaru expander, dan nggak cuma expander cross juga. Bakal ada yang versi HEV-nya atau Hybrid Electric Vehicle-nya kayak gini. Wow. Hahaha. Dan ini kabarnya menarik banget. Kita bakal spill tenaganya, lalu kemudian termasuk harganya ya, kita bakal spill. Jadi jangan di skip videonya, karena spill harga sama yang lainnya bakal kita sampein, bisa jadi di tengah dan bisa jadi di air, terserah. Nah, tuh lihat deh. Ada dua jenis. Modelnya sih masih sama, secara ya luaran masih sama. Cuman ada beberapa emblem-emblem yang dibikin beda ya. Dan ini tuh kalau kita lihat secara desainnya, expander sama expander cross sampai sekarang masih juara. Soal desain masih juara kalau kata saya. Nah, kalau kata kalian gimana, tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan ini adalah teknologi yang disematkan di Mitsubishi Expander HEV, Hybrid Electric Vehicle. Tuh ada baterainya di sini. Lalu kemudian tetap ada knalpot, guys. Tetap ada knalpot karena ini hybrid. Jadi kalian nggak mesti pusing. Waduh, gimana kalau baterainya lowbat? Tenang. Ini bukan electric vehicle, ini hybrid. Jadi masih ada mesinnya, dan bahkan mesinnya itu berubah, bos. Mesinnya udah nggak 1500 cc tapi 1600 cc, jadi besar. Jadi kalau misalkan baterainya lowbat, gampang, tinggal dicas sama mesinnya, udah langsung ready to go lagi. Dan ini itu irit banget. Nanti bakal kita spill. Kurang lebih seperti ini teknologinya. Nah, penggeraknya masih tetap penggerak depan dong, bosku, yang lebih lincah, lebih enak untuk selap-selip dan seterusnya. Nah, ini beberapa teknologinya. Ini kalau kita lihat ya, nih drive baterainya ini nih, drive baterainya. Kalian lihat logo-logonya lah ya. Lalu kemudian ada power drive control unit tuh. Nih, power drive control unit di bagian atas ini nih, yang nonjol di bagian kap mesinnya ntar. Lalu kemudian ada mesin Mavic yang 1600 liter tuh, masih ada di sini nih. Nih, tuh kan. Lalu kemudian ada generator di bagian bawah sini nih. Generator ya kan, di bagian bawah ini yang menjadi penggerak dari baterai ke generator ke roda ya kan, kurang lebih kayak gitu. Dan lalu kemudian ada electric motor kayak gini, kurang lebih electric motor. Oh, electric motor penggeraknya ya, electric motor penggeraknya. Kurang lebih kayak gitu. Lalu kemudian ada transaxle. Nah, transaxle, jadi karena rodanya ini bisa digerakkan oleh baterai, bisa juga digerakkan oleh mesin, maka dia butuh yang namanya transaxle. Jadi itulah teknologinya. Keren nggak? Keren nggak? Jadi penggeraknya bisa baterai, penggeraknya bisa mesinnya, dan mesinnya tuh powerful. Kalau sebelumnya 80 PS, kalau nggak salah sekarang 95 PS tenaga mesinnya. Badak banget, ya kan? Nah, terus selanjutnya ntar kita bahas terakhir berapa total tenaga mesinnya kalau digabung sama baterai. Ntar kita bahas ya. Nah, ini nih. Kemalai. Kalau nggak bahasa, nggak paham saya bahasa Thailand, jadi nggak tahu baca yang bagian atas ya. Lalu kemudian kalau kita lihat ya, ini mulai dari speednya ya, untuk start awal dia EV ya kan. Lalu kemudian untuk ini jalan dia hybrid series. Lalu kemudian sampai ke nanjak, sampai ke atas tuh hybrid paralel ya kan. Lalu kemudian pada saat turun dia regeneratif. Jadi dia bisa mengisi lagi baterainya dengan regeneratif itu. Wow, teknologi
teknologi yang mengagumkan, ya kan? Nah, sekarang, berubah nih, berubah. Bos, kalau X-Force itu 5 mode berkendara, si Xpander Hybrid Electric Vehicle ini jadi berapa? 7 mode berkendara, ya kan. Lalu kemudian nih ada charge, lalu kemudian EV priority, lalu kemudian ada normal, ada wet, ada gravel, ada tarmac, ada mud. Jadi semua mode berkendara yang ada di X-Force itu ada di Xpander Cross sekarang. Plus ditambah 2 ada yang mode charge, yang nge-charge, lalu kemudian ada EV priority. Wadidaw, EV priority ini bakal irit banget, guys. Nah, terus selanjutnya nih kalau kita lihat, nah masih ada fitur Active Yaw Control. Ini nih, yang capek saya teriak-teriak kasih tahu ke kalian, Active Yaw Control itu daily use, kepake banget setiap hari. Setiap kali kalian nikung, itu bakal membuat mobilnya jadi lebih stabil, karena rodanya itu terhindar dari potensi slip, ya kan? Nah, gripnya jadi tetap maksimal di aspal, sekalipun jalannya licin. Nah, inilah fitur safety yang sebenarnya. Kalau kayak sensor-sensor depan, belakang, dan seterusnya itu, aduh sebenarnya jarang banget kepake. Apalagi yang untuk kecelakaan. Ya makanya berkendara tuh mesti defensive driving. Yang aman itu jangan cuma mobilnya, mindset kalian mesti aman. Nah, inilah dapur pacunya, guys. Nih tadi, ya kan? Ini power baterainya kurang lebih ya. Dan ini mesinnya tuh berubah sekarang. Mesinnya 1600 cc dan kurang lebih masih ada banyak perintilan-perintilan ala mesin. Ini kayak misalkan ini ada oli rem, lalu kemudian air radiator, lalu kemudian ini oli power steering kalau nggak salah ya. Koreksi kalau kita keliru. Hehehe. Nah, terus ini penampilan dari agak serong dikit samping. Jadi cakep sih ya. Jadi padat ini ruang engine bay-nya. Jadi padat kayak mobil Lancer Evo gitu. Wow, cakep banget ya kan. Nah, interiornya masih sama, bos. Yang beda ya di bagian bawah sini nih, di tuas transmisinya. Lalu kemudian di bagian atas ya elektrokromatik juga untuk bagian spion tengahnya, ya kan. Nah nih, tuas transmisinya sekarang ada parking yang model tombol, lalu kemudian ada rear, maju ke depan, ke tengah netral, lalu kemudian ke belakang drive, ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ada mode berkendara, lalu kemudian ada electric parking brake, dan ada auto hold-nya. Kompletos, bos, kompletos, nggak sabar nunggu. Nah, ini nih mode-mode berkendaranya kan. Ada charge, EV, normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Tergantung, tinggal dipilih sesuai dengan selera kalian tuh, ya kan. Nah, nih drive mode-nya, fitur yang nggak ada di Xpander sekarang udah ada di Xpander EV HEV, Hybrid Electric Vehicle. Gak sabar pengen lihat dan ngejajal. Nah, untuk mesinnya dia pakai 1600 cc, dan kalau dipadukan antara mesin dengan motor listriknya, maka tenaga yang dihasilkan, bosku, 116 PS, torsinya 255 Nm. Waduh, kayak mobil 2500 cc bensin ini. Wah, 1600 hybrid, tenaganya kayak mesin mobil Innova. Wow, gokil. Tapi konsumsi bahan bakarnya, bos, konsumsi bahan bakarnya bisa 20 km per liter. Kayak mobil 1000 cc ala Ayla Sigra gitu. Wadidaw, gokil sih ini, gokil. Menarik banget untuk kalian yang selama ini kepengen dapetin Mitsubishi Xpander yang hybrid generasi terbaru ini. Dan untuk harganya, di Thailand itu harganya ya 400 lebih dikit ya. Di Thailand tapi ya, di Thailand. Di Indonesia gimana harganya? Nanti kita spill pas barang yang udah masuk Indo. Hehehe. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, kita ketemu pada gosip-gosip otomotif berikutnya.